Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu-Ibu Kader RW 2 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat. Perkenalkan, saya Fauza. Saya adalah dosen dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kami sedang melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat di wilayah ini. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya untuk menyampaikan materi mengenai kebersihan diri lansia. Pertama-tama, mari kita berkenalan dengan pengertian dari kebersihan. Kebersihan adalah suatu tindakan untuk memelihara kebersihan dan kesehatan seseorang untuk kesejahteraan fisik dan psikisnya. Ada macam-macam kebersihan diri. Yang pertama yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Contohnya yaitu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua yaitu perawatan kulit. Di bawah kulit kita terdapat kelenjar minyak. Pada lansia, kelenjar minyak menghasilkan lebih sedikit minyak dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Hal ini menyebabkan kulit pada lansia cenderung untuk menjadi kering. Hal ini dapat diatasi dengan memberikan minyak zaitun atau baby oil pada bagian-bagian lipatan-lipatan kulit dan bagian kering lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu mandi. Mandi setidaknya dilakukan 2 kali dalam sehari, yaitu pada pagi hari sebelum melaksanakan aktivitas dan juga sore hari setelah selesai melakukan aktivitas. Perawatan yang keempat yaitu perawatan mulut. Lansia memiliki kondisi mulut yang khusus ya, seperti ada penambahan gigi palsu yang memerlukan perawatan ekstra. Perawatan mulut ini dilakukan untuk mencegah infeksi pada mulut dan juga mencegah bau mulut. Yang kelima yaitu ada perawatan mata dan hidung. Perawatan mata dilakukan dengan mengecek kesehatan mata, apakah ada masalah yang perlu ditangani. Sementara untuk perawatan hidung, bisa senantiasa dijaga kebersihan hidungnya dari lendir-lendir yang tidak diperlukan. Kemudian yang kelima yaitu ada perawatan telinga. Perawatan telinga dilakukan untuk menjaga ketajaman pendengaran telinga kita dengan cara dibersihkan secara berkala. Kemudian yang keenam adalah perawatan genitalia. Genitalia adalah alat kelamin yang mana harus dijaga kebersihannya dan dijaga pula agar tidak lembab, karena kondisi lembab pada alat genitalia dapat menyebabkan tumbuhnya bakteri. Lebih lanjut lagi bisa menimbulkan infeksi. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebersihan diri, yang mana faktor-faktor ini akan menentukan apakah lansia tersebut bisa menjaga kebersihan dirinya dengan baik atau tidak. Yang pertama yaitu citra tubuh atau penampilan fisik. Jadi citra tubuh adalah sebuah persepsi seseorang mengenai tubuhnya. Jika seseorang tersebut menganggap baik, maka proses pembersihan diri pun akan bisa dilaksanakan dengan baik. Yang kedua adalah praktek sosial. Kebiasaan untuk membersihkan diri yang sudah ditanamkan sejak kecil akan terus bisa dilakukan hingga lansia. Jadi pemikiran untuk kebersihan diri tetap bisa dilaksanakan. Kemudian yang ketiga yaitu status sosial dan ekonomi. Yang keempat adalah pengetahuan, yang mana pengetahuan yang baik tentang kebersihan diri akan memudahkan untuk pelaksanaan kebersihan diri pada lansia. Selanjutnya yang kelima yaitu ada kebudayaan. Kebudayaan yang dianut yang dipegang oleh seseorang itu tentunya akan mempengaruhi praktek kebersihan diri. Misalnya untuk di Indonesia, untuk praktek kebersihan diri itu cenderung untuk menggunakan air yang mengalir, seperti setelah buang air kecil atau buang air besar. Sementara di luar negeri
budaya mereka lebih senang menggunakan tisu atau kertas untuk membersihkan setelah buang air kecil maupun buang air besar. Selanjutnya yang keenam adalah kondisi fisik. Kondisi fisik lansia yang masih sehat, bugar, dan mandiri tentunya akan lebih mudah untuk melaksanakan kebersihan diri dibandingkan dengan lansia yang kesehatannya sudah mulai menurun. Selanjutnya yaitu ada cara mencuci tangan dengan prinsip 6 langkah. Untuk melaksanakan cuci tangan dengan 6 prinsip 6 langkah ini, kita membutuhkan alat dan bahan. Di antaranya yaitu yang pertama ada hand scrub atau sabun cuci antiseptik. Yang kedua yaitu ada air mengalir, dan yang ketiga kita membutuhkan tisu untuk mengeringkan tangan kita. Nah, bagaimana praktek mencuci tangan dengan 6 langkah? Baiklah, marilah kita bersama-sama untuk memperhatikan video berikut ini. 6 langkah cuci tangan. Basahi kedua tangan terlebih dahulu dan gunakan sabun secukupnya. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Gosok sela-sela jari tangan. Gosok bagian dalam jari dengan posisi jari tangan saling mengunci. Gosok dan putar ibu jari bergantian. Gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Bilas dengan air mengalir. Keringkan dengan tisu atau handuk. Kemudian matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Lakukan langkah-langkah mencuci tangan selama 40-60 detik jika menggunakan air dan 20 hingga 30 detik jika menggunakan hand sanitizer. Ya, setelah menyimak video tadi, bagaimana, sudah jelas untuk penerapan mencuci tangan dengan 6 langkah? Selanjutnya yaitu ada waktu penting untuk mencuci tangan. Di antaranya yaitu yang pertama adalah sebelum makan. Yang kedua yaitu setelah buang air besar atau buang air kecil. Yang ketiga yaitu sebelum memegang makanan. Yang keempat yaitu sebelum menyusui bagi ibu yang masih sedang menyusui. Kemudian yang terakhir yaitu setelah beraktivitas apapun. Apalagi di zaman sekarang, di zaman ketika banyak virus ya, terutama virus COVID-19, kita harus senantiasa mencuci tangan kita setelah selesai melakukan aktivitas apapun, baik dari luar, olahraga, memegang benda, memegang uang. Hendaklah kita selalu mencuci tangan. Baiklah ibu-ibu kader semuanya, sampai di sini materi tentang kebersihan diri. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.